Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya, Asri Gunawan. Saudara Presiden Prabowo Subianto telah resmi melantik Menteri Kabinet Merah Putih tadi pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan kita akan langsung menuju ke Istana Kepresidenan Jakarta untuk melihat bagaimana kondisi terkini di sana. Ada jurnalis Kompas TV, Masni Rahmawati. Masni, selamat pagi. Bagaimana situasi di sana setelah pengangkatan ataupun juga penetapan pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih? Iya, Asri dan juga saudara, baru saja memang sudah selesai dari pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Tadi sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat dimulai tepat pada pukul 10, namun sebelumnya memang sekitar pukul 8:30 ini dari calon-calon menteri yang sekarang sudah resmi menjadi menteri sudah mulai berdatangan, begitu kami pantau sudah mulai berdatangan dan ada hal yang menarik memang, Asri dan juga saudara, para menteri ini serempak menggunakan dasi berwarna biru muda seperti itu. Dan setelah datang memang kita melakukan doorstop begitu, kita tanyakan bagaimana persiapan mereka untuk menghadapi pelantikan hari ini dan juga apa tugas-tugas atau prioritas yang akan dilakukan pada saat setelah dilantik. Dan juga kalau kita melihat memang banyak sekali untuk dari menteri-menteri kementerian baru begitu ya, kan tadi kami juga sempat menanyakan di manakah akan berkantor begitu, apa program prioritas yang akan dilaksanakan saat sudah menjabat sebagai menteri begitu. Memang berbagai jawaban yang disampaikan oleh para menteri. Ada yang menunggu arahan dari Presiden Prabowo Subianto terlebih dahulu, ada yang sudah mendapatkan arahan dan akan melaksanakan langsung apa saja yang akan diperintahkan atau diberikan masukan oleh Pak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dan tadi sekitar pukul 10:30 ini untuk dari rangkaian pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih ini sudah dilaksanakan. Tadi diawali dengan pembacaan 48 nama menteri yang kita ketahui memang untuk dari Menteri Kabinet Merah Putih ini memang lumayan banyak daripada menteri pada periode Presiden Joko Widodo. Dan setelah disebutkan beberapa nama semua nama menteri dan juga ada pembacaan sumpah jabatan dan juga penandatanganan berita acara. Memang selama ini kita bertanya-tanya dan juga ingin mengetahui apa sebenarnya jabatan yang didapatkan oleh Luhut Binsar Panjaitan yang mana sebelumnya itu menjabat sebagai Menko Marves. Tadi pada pelantikan menteri ini disebutkan bahwa sesuai dengan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 139/P tahun 2024 tentang pengangkatan Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Panjaitan ini dilantik sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional yang memang yang saya sampaikan barusan kalau sebelumnya dari Luhut Binsar Panjaitan ini menjabat sebagai Menko Marves. Dan kalau memang kita lihat tadi rangkaian acaranya memang sangat singkat, mulai dari pembacaan atau penyebutan nama-nama menteri, 48 menteri di Kabinet Merah Putih dan juga pengucapan sumpah dan janji begitu, dan juga ada penandatangan berita acara. Kalau kita melihat kembali bagaimana dengan komposisi menteri pada Kabinet Merah Putih ini, kita bandingkan dengan komposisi menteri pada Kabinet Presiden ke-7 yaitu Joko Widodo. Ini memang ada perbedaan jumlah. Pada Kabinet Merah Putih ini ada 48 menteri dengan 5 kepala lembaga, 56 wakil menteri, sedangkan untuk dari menteri pada pemerintahan Jokowi ini ada 34 menteri. Memang selisihnya lumayan, Asri dan juga saudara, dan kita melihat memang tadi ruangan dari pelantikan juga sedikit berbeda daripada pelantikan menteri pada pemerintahan Joko Widodo. Kalau kita melihat dengan perbedaan jumlah tentunya ini juga banyak begitu ya, Asri dan juga saudara. Dan kita melihat juga kalau usai dari usai dari pembacaan sumpah jabatan, penandatanganan berita acara dan juga ramah tamah begitu di dalam ruang pelantikan, tentunya dari kabinet ini nantinya akan berfoto bersama dengan presiden dan juga wakil presiden, di mana ini seperti yang sudah dilakukan setiap tahun begitu, maksud kami yang sudah dilakukan setiap dari kabinet terbentuk. Dan saat ini kita masih menunggu untuk dengan foto bersama yang akan dilaksanakan nantinya di Istana Merdeka
Dan saat ini kita masih menunggu juga bagaimana statement dari pihak istana juga beberapa menteri yang sudah dilantik pada hari ini. Asri. Terima kasih laporan Anda, Masih Rahmawati, langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta. Selamat bertugas kembali. Saudara, saat ini masih bersama dengan Kang Ujang, pengamat politik. Kang, kalau kita lihat sambil kita melihat dan menunggu bagaimana nanti foto bersama dari Kabinet Merah Putih, menterinya ya, belum sama wamennya yang nanti dilantik pukul 3 sore nanti. Kang, lihat komposisi di Kabinet Merah Putih seperti apa? Sudah pas nggak? Atau dengan dipecah-pecahnya kementerian tadi itu gimana, Kang Ujang? Ya, kalau saya membacanya ada dua ya. Pertama ada power sharing, bagian daripada kepentingan koalisi, terus diakomodir, dan itu bukan sesuatu yang haram, biasa saja dalam konteks akomodasi politik itu. Yang kedua, pemecahan itu ya tentu saya melihatnya bagian daripada agar kerja efektif. Misalkan di Kementerian Pendidikan jadi 3. Ya memang problematika pendidikan itu luar biasa banyak. Tadi kita bahas dengan Mbak Adisti ya, luar biasa besar. Maka harus dikerjakan dengan fokus. Maka pemecahan menteri itu menjadi solusi gitu, agar memang kerja-kerja di Kementerian Pendidikan itu betul-betul bisa teratasi. Masalah-masalah yang banyak itu bisa sedikit diurai sehingga bisa ya diatasi bersama, kerja-kerja bersama itu. Yang kedua, di Kementerian Hukum dan HAM itu dipecah juga menjadi sesuatu yang bagus juga, agar memang kerjanya lebih bagus lagi, lebih fokus lagi, detail lagi. Sehingga persoalan-persoalan hukum ini yang menjadi persoalan di Indonesia itu bisa juga teratasi. Oleh karena itu kita lihat nanti ukurannya adalah kan kinerja. Oleh karena itu kalau kita bicara kinerja, maka ya kita tunggu setelah dilantik 100 hari, kita tunggu, kita nilai bersama. Apakah memang pemecahan ini efektif atau tidak, bagus atau tidak, akan kelihatan kok. Rakyat akan menilai itu dengan objektif. Oleh karena itu kita tantang mereka bekerja dengan baik ya ketika sudah dilantik, diberi amanah oleh Pak Presiden untuk tadi kepentingan masyarakat bangsa dan negara. Nah, saya melihat tadi kalau kita bicara postur kabinet yang lumayan gemuk, ya tentu ini menjadi mungkin ya Pak Prabowo punya kepentingan tadi power sharing dan kebutuhan untuk percepatan kinerja ya, agar fokus, agar lebih baik bisa menyelesaikan masalah sebelumnya. Nah, kalau saya baca ada 4 klaster yang sering saya katakan dari menteri yang ada ini. Kalau saya bahasanya kabinet campur-campur lah, mix kalau bisa dikatakan. Pertama ada klaster dari partai politik, faktanya iya. Yang kedua ada kabinet dari profesional, ahli gitu, faktanya juga iya. Yang ketiga saya lihat ada loyalis Pak Prabowo juga, dan berhak dong, karena memang Pak Prabowo banyak loyalisnya yang berjuang mati-matian, berdarah-darah, kalah lalu menang gitu ya. Wajar juga kalau punya posisi yang bagus, yang penting mereka punya kemampuan gitu. Yang keempat tuh klaster dari relawan atau tim sukses, itu kan ada yang menteri dan wakil menteri. Itu menjadi sesuatu yang biasa saja dalam setiap perubahan pemerintahan, setiap kabinet baru pasti ada, karena tadi soal penjatahan, soal ada profesional, ya mik-mik lah, gabungan-gabungan. Yang penting nanti pembuktian kinerjanya itu. Mereka dilihat dari karya kinerja yang dilakukan, bukan berdasarkan kepada hal-hal yang lain. Jadi ukurannya adalah ya produk, hasil, kinerja nyata, tadi berdasarkan pada visi misi program yang bisa di breakdown, yang bisa katakanlah dilaksanakan oleh menteri itu. Nah tentu saya sih akan melihatnya akan variatif ya dalam menilainya, artinya tidak semua menteri juga akan bagus, pasti ada yang bagus, ada yang tidak, ada yang setengah bagus. Oleh karena itu saya melihat, saya sering survei dulu ya di yang lalu-lalu gitu ya. Ada kita untuk bisa mengukur, melihat tingkat kepuasan terhadap menteri itu, kinerjanya seperti apa, itu bisa dinilai kok. Asalkan memang kita menilainya secara objektif, jangan subjektif. Kita terbiasa karena ini lawan, kawan, bermusuhan, kadang-kadang memandang orang itu negatif. Mestinya kita itu memandang sesuatu tuh positif, agar apa? Agar betul-betul kita bisa membangun bangsa dengan cara baru. Oke lah kalau kita tidak suka ya kita kritik dengan objektif. Itu tugas kita adalah anak bangsa mengkritisi siapapun, termasuk para menteri yang ketika dianggap gagal, dianggap tidak bekerja dengan baik. Tugas kita sebagai rakyat Indonesia mengkritisi menteri-menteri itu. Karena memang mereka dilantik, diberi amanah bekerja untuk kepentingan masyarakat. Kan Pak Prabowo selalu mengatakan rakyat harus disejahterakan. Pemberantasan hukum harus ditegakkan gitu ya. HAM juga harus ditegakkan, pendidikan harus dimajukan, banyak loh asta cita yang dibangun oleh Pak Prabowo itu adalah bagian daripada tugas menteri untuk bisa merealisasikannya di lapangan. Ini yang harus kita kawal bersama gitu. Kalau menteri baik ya kita apresiasi, tetapi ya kalau mohon maaf kalau tidak baik, tidak bagus kinerjanya ya kita kritisi bersama, agar memang mereka berlomba-lomba dalam melakukan
kebaikan dalam tadi mencapai target-target yang sudah diberikan oleh Pak Prabowo. Karena semua ini kan harus ada indikatornya, ada parameternya, ada ukurannya dalam menilai menteri. Oleh karena itu ya kita sepakat mereka beri kesempatan bekerja, lalu kita nilai bersama-sama begitu Mbak Asri. Ya artinya memang kan yang kita harus awasi adalah kinerjanya ke depan seperti apa. Kalau secara proporsi tadi Kang Ujang bilang kalau ditambah kementerian-kementerian baru dipecah dan lain-lain itu bisa saja membuat kinerja kementerian atau yang pembantunya presiden ini menjadi lebih efektif lagi dan lebih teratasi karena masalah yang banyak tadi. Tapi tadi itu tadi kita harus kawal bersama bagaimana kinerja ke depan. Tidak bisa langsung bilang ini efektif atau tidak ya karena kita harus nilai bersama. Betul. Oke. Kita tahan terlebih dahulu Kang Ujang, kita akan lihat bersama di Istana Kepresidenan Jakarta sudah ada Alfania Rizky, jurnalis Kompas TV yang memantau sejak pagi tadi pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih. Alfa, selamat pagi. Tadi sudah dilantik sejumlah menteri oleh Presiden Prabowo Subianto. Tapi nama Mayor Teddy yang kita tahu sebagai sekretaris kabinet belum disebut. Nah ini seperti apa Alfa? Selamat pagi. Asri dan juga saudara, benar sekali bahwa nama Mayor Teddy atau ajudan dari Presiden Prabowo Subianto ini tadi malam tepatnya diumumkan atau ditunjuk oleh Presiden Prabowo sebagai menteri atau sekretaris kabinet maksud saya. Tapi pada pagi ini nampaknya dari pelantikan Kabinet Merah Putih nama Teddy Indra Wijaya ini tidak tercantum dalam nama 53 menteri yang kemudian dilantik oleh Prabowo Subianto. Tetapi yang kemudian menjadi menarik jumlah tersebut, jumlah jajaran Kabinet Merah Putih tidak berubah. Justru tetap 53 karena ada nama pengganti Teddy Indra Wijaya yaitu nama Luhut Binsar Panjaitan yang dilantik sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Nah, ini menjadi menarik Asri dan juga saudara karena pada pengumuman kabinet atau pengumuman nama-nama menteri yang akan membantu Presiden Prabowo Subianto tadi malam tidak tercantum nama Luhut Binsar Panjaitan. Tetapi nampaknya nama mantan Menko Marves di era Presiden ke-7 Joko Widodo ini kemudian diputuskan pada pagi hari ini menjadi Kepala Dewan Ekonomi Nasional. Tugasnya apa? Kita juga harus konfirmasi kembali karena baik itu dari Presiden Prabowo Subianto maupun dari pihak istana belum memberikan konfirmasi resmi terkait dengan perubahan nama ini. Apakah kemudian nanti nama Teddy Indra Wijaya akan dilantik pada pelantikan sesi kedua ketika pelantikan wakil menteri dilakukan pada sore hari atau itu memang namanya ditiadakan dari Kabinet Merah Putih. Layar kaca Anda, dan juga saudara, ini sudah terlihat jajaran Menteri Kabinet Merah Putih bersiap untuk melakukan sesi foto bersama mengenakan dasi biru muda yang menjadi favorit Prabowo Subianto dan kita akan nantikan bersama seperti apa proses foto bersama Kabinet Merah Putih dan juga kinerjanya di 5 tahun ke depan. Asri. Ya baik, artinya kita tunggu bersama apakah nanti Teddy Indra Wijaya, Seskap ini akan dilantik pukul 3 sore nanti bersama dengan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih. Terima kasih laporan Anda, jurnalis Kompas TV Alfania Rizky dari Istana Kepresidenan Jakarta. Saudara tetap bersama kami, Breaking News Kompas TV akan kembali usai jeda.